Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah, Bapak Ibu sekalian. Allah berikan pada kita kesempatan beramal saleh untuk sebuah rumah yang sangat indah ini, rumah di antara rumah Allah. Kita semua berdagang. Kata Nabi, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu mu'tikuha aw mubikuha. Semua manusia itu berdagang. Ada yang jual dunianya untuk akhirat, kata Nabi, dan ada yang jual akhiratnya untuk dunia. Orang-orang yang menjual dunia untuk akhirat, Pak, itulah orang yang beruntung. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu selalu lebih baik dari dunia. Dan dalam ayat yang lain, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu sudahlah lebih baik, sudahlah dia lebih bertahan. Kemarin saya telepon Pak Aidil. Pak Aidil, alhamdulillah, berapa sisa utang masjid ke kontraktor? 500 sekian, Ustaz. Saya pastikan dulu, Ustaz. Saya bilang telepon Pak Asri. Terus dia bilang ada 550 sekian. Saya bilang kasih tahu Pak Asri, 50 juta sekiannya suruh ikhlaskan, supaya dia dapat rumah di akhirat juga, supaya dia dapat istana di surga, Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu hadisnya. Nabi bilang, man bana lillahi masjidan. Siapa yang ikut kontribusi untuk sebuah masjid, walau bahkan kata Nabi, seperti sebuah butir pasir saja sumbangan kita, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Kemarin saya imam sholat subuh di sini hari Jumat, Pak. Saya bawa semua tim saya dari Jakarta, karena saya tahu masjid masih punya utang. Tim dari Almas Fried Chicken ini, saya kebetulan komisaris di sana. Saya bawa semua ownernya, Pak. Terus habis sholat Jumat, ada Pak Bendahara juga kemarin datang, saksikan. Berapa orang saya bawa pembendahara? Tidak sampai 20 orang. Tapi saya bilang, kalau manusia saja punya utang ke manusia, kita lunasi utangnya, atau kita kasih tangguhkan utangnya, kita kasih dia waktu untuk membayar utangnya, maka itu sudah terhitung pahala setiap harinya. Apalagi ini melunasi utangnya rumahnya Allah, masjid, Pak. Maka kemarin tuh saya bilang begini, boleh ditanya Pak Bendahara. Saya bilang, kalian scan ini kiris. Saya ambillah itu papan kiris, saya taruh di depan. Ada saksinya kemarin. Dia kirislah. Baru saya bilang, kalian tidak usah kasih tahu siapa-siapa. Ya, siapa yang datang pada sholat subuh? Kita ada beberapa itu kemarin. Saya bilang, tidak usah kasih tahu siapa-siapa. Scan saja, transfer, kirim ke saya, Japri. Yang saya kaget, dia Japri saya satu-satu. 50 juta, 70 juta, 170 juta. Ada yang 170 juta. Transfer. Kuhitungi. Saya bilang, tidak bisa kamu menghitung. Banyak sekali mau dibaca baru di total. Saya telepon, saya WA di grup. Siapakah ini bendaharanya masjid? Saya tolong hitung dulu. Telepon Pak Aidil, telepon Pak Bendahara. Baik, hitung kina. Saya bilang hitung. Dia bilang Pak Aidil, dia telepon. Maka Ustaz sudah dihitung. Berapa? 595 juta. Langsung saya bertakbir, Allahu Akbar. Sesuai niat awalku. Sesuai niat awalku waktu pertama kali saya bilang sama Pak Aidil, buka nih dulu. Insya Allah kita galang dana. Pasti Allah selesaikan. Saya ingat sekali dulu, awal-awal kita mau mulai ini masjid. Pak Astri, saya bilang, Pak Astri bantu Kak, pasang dulu paping bloknya Pak Astri. Saya telepon dulu Tuming Abu. Tuming, datang kau ke sini Abu. Alhamdulillah datang. Lalu kita galang dana. Banyaknya nih kita waktu itu, hampir 200 orang yang hadir. Nah 200 juta di penggalangan dana. Berteriak-teriak mak saya, 10 juta. Kita berapa? Kita berapa? Kemarin diam-diam di orang semua. Begini di orang.
Nggak ada suara kemarin. Demi Allah, ada bendahara saksinya. Sudah transfer. Setelah dia transfer, saya sudah, kemarin kita baca as-sajadah juga ya, sujud tilawah kemarin. Setelah itu, saya tarbiyah di ujung sana. Belum saya tahu berapa dia transfer ini murid-muridku semua dari Jakarta ini. Pulang tarbiyah sampai jam setengah 8 kalau nggak salah, apa jam 7 pulang saya. Saya kira itu Pak Edil, ya Pak Bendara, saya kira itu ya paling banyak ini 150 juta, 200 juta ini yang ditransfer. Tapi kuasanya Allah, karena mungkin juga Allah melihat niat saya untuk betul-betul mau lunasi utangnya ini masjid. Itu Pak, murid-murid Pak, hotelnya di sana semua ya, dekat pantai semua. Ada di antara itu Okta, ownernya Almas. Itu dia bilang, saya jalan Ustadz ke masjid ini dari jam 3:30. Saking tidak maunya terlambat, karena memang kami Pak itu ada kajian subuh setiap hari. Saya mohon maaf, tadinya mestinya saya imam subuh di sini. Waktu saya mau keluar sholat subuh Pak, sakit sekali perut saya. Gara-gara tadi malam makan sate masek itu yang depan Masjid Raya. Sate masek apa itu? Bolak-balik saya tadi juga jam 5:30 mau ke masjid, masuk 4 kali kan, dari jam 2:30 saya bangun. Bolak-balik masuk toilet ya. Sedangkan kita tahu hadisnya nggak boleh. Iya. Orang sholat kalau dalam keadaan menahan, ya. Sampai jam 6 lewat tadi Akram ngebel, ya. Saya baru jawab. Ya. Makanya saya tadi qadarullah Pak, di ukhuwah saya tidak sempat sholat. Mau lagi pergi sholat, sakit lagi perut, buang air lagi, masuk lagi, subhanallah. Ya. Tidak apa-apa. Ya, kalau ada antum yang kondisinya kayak gitu, nggak apa-apa, sholat di rumah itu ma'zur namanya. Ya, dihukumi beruzur, tidak apa-apa, insya Allah. Betul, ini sakit perut. Nah, qadarullah Bapak Ibu sekalian, terkumpullah. Maka saya bilang sama Pak Astri, Pak Aidil kasih tahu Pak Astri, suruh mengikhlaskan itu 50 sekian juta untuk dia, untuk kontraktor. Besok kita bayar cash. Tapi saya bilang tarik tunai uangnya. Sudah Mika? Aman nih. Saya banyaknya uang ini. Hati-hati nih. Kasih tunai ki. Susah sedikit. Ku bilang ku susah sedikit Pak Astri ini biar. Tarik tunai. Kenapa Pak? Supaya difoto. Iya. Kalau saya serahkan tunai difoto, saya serahkan ke murid-murid, hasil penggalangan dana kalian. Karena sampai detik ini, murid-murid saya saja itu tidak tahu bila lunas. Belum saya kasih tahu, nanti kita pakai mock up, saya foto baru saya kasih tahu itu murid-murid yang sumbang. Subhanallah. Tapi begitu Pak, cara orang cari pahala, Masya Allah. Kemarin pas-pas hari Jumat, jadi saya pas-pas bilang, 2 kemarin itu saya sampaikan. 1, jangan kasih tahu siapa-siapa. Jadikan ini amalan rahasia. 2, ini mumpung hari Jumat setelah sholat subuh, kalian dalam keadaan musafir. Saya bilang begitu. Jumat subuh musafir. Saya bilang sedekah yang terbaik, berdoa banyak-banyak. Bahkan ada di antara murid saya itu dia bilang, tadinya saya cuma sekian Ustadz. Tapi saya bilang, sayang, saya ditarbiyah waktu kemarin. Setelah dari sini, saya tambahi lagi kan. Dia bilang, saya tambah lagi Ustadz. Jadi mungkin ada yang sudah transfer 50, nah transfer lagi 100 juta. Masya Allah. Itu Pak cara Allah. Maka semua kita Bapak Ibu, cari amal soleh. Sekecil apapun amal soleh itu Pak, bertahan di akhirat. Ini ibu-ibu misalnya, Bu, saya minta bikin majelis taklim di sini Bu. Saya carikan ustadz atau minimal ustadz Juz Am ini bisa ajar atau ustadz siapa? Atau ustazah. Saya nanti bicara dengan Muslimah Wahdah. Belajar tahsin Quran setiap Senin, Rabu, Jumat misalkan. 3 kali mau seminggu Ibu. Kasih rame ini masjid, belajar ngaji. Nanti saya datangkan ustazah, kas masjid, gaji ustazah. 2 juta 1 bulan, 3 juta 1 bulan. Rame ini masjid. Anak-anak TPA, bikin di sini TPA, Taman Pendidikan Quran. Tidak apa-apa berbayar. 100.000 1 bulan, 1 orang tua. Datangkan ustadznya. Saya minta begitu. Mohon di Ustadz Juz Am, mohon dibantu Ustadz. Bikin ramai kegiatan masjid. Atau ada Ustadz Dr. Ahmad Hanafi juga, banyak mahasiswa tiba bisa diarahkan.
Paling tidak Bapak Ibu sekalian, masjid sebagus ini. Wallah kemarin itu orang Jakarta bilang, Ustadz, masjidnya kayak rumah joglo ya, keren banget Ustadz. Serius. Iya. Mereka saja bilang begitu. Iya. Berarti jago memang tahu kontraktornya ya. Mantap memang. Masya Allah. Mereka saja bilang, ih masjidnya bagus Ustadz. Ya saya bilang, iya ini tapi masjid bagus tapi masih punya utang. Saya bilang. Nggak enak kita. Iya. Masalahnya kita orang di Baruga. Iya. Mari kita selesaikan ya. Apalagi saya paham betul itu kalau kayak Pak Asri kontraktor, dana itu pasti diputar-putar Pak. Iya. Cuma karena beliau ya orang rajin kajian ya, Pak Asri ini dari sebelumnya ada Andalas. Jamaah saya di Ukhuwah ya. Ada Andalas, pindah ke Andalas, ke depan rumahnya Andalas ya. Setelah Andalas dia bangun di sini lagi. Masya Allah ya. Banyak pahala tak pasri. Jaga niat tak baik-baik insya Allah. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Nah ada 3 hal saya titip ini pada kesempatan hari ini. 15 menit lagi insya Allah. Ada 3 hal yang harus kita kerjakan dalam setiap hari Pak. Supaya semua amalan tak jadi perdagangan yang tidak merugi. Saya baca ayatnya dalam surah Fatir ayat 29-30. Ada namanya perdagangan yang tidak akan merugi asalkan ada 3 ini setiap hari. Kapan tidak ada ini 3 setiap hari, maka hari ini rugi kita berdagang. Fatir 29-30. Nanti bisa dibuka di rumah. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Kata Allah, sungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa aqamus salah. Lalu dia salat, mendirikan salat. Dan salat yang dimaksud di sini Bapak Ibu sekalian, ahli tafsir sepakat memperbanyak salat sunnah, duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah. Kalau mau ki hari ini tidak merugi ki, bukan hanya salat wajib, karena salat wajib ini sudah kewajiban Bapak Ibu. Maka yang dimaksud di sini adalah memperbanyak salat sunnah. Wa aqamus salat, bangun kita tahajud, salat ki duha, salat ki witir. Iya. Kalau kemudian bapak-bapak sudah sholat subuh, tunggu sedikit sampai syuruk begini, sholat ki 2 rakaat duha, dapat ki pahala haji umroh sempurna 3 kali kata Nabi. Itu semua Bapak Ibu sekalian, termasuk perdagangan yang tidak merugi. Jadi kalau ada yang mengaji hari ini, berapa halaman pun Pak Ibu, yang penting ngaji ki. Asal ada nih ayat Quran dibaca. Bahkan dalam hadis terpisah, Nabi mengatakan, barang siapa yang 1 hari membaca 100 ayat, 100 Pak, 100 ayat, tidak tercatat dia sebagai orang lalai. Artinya, kalau dalam 1 hari Pak, kurangi 100 ayat bacaan Quran tak, masih terhitung ki orang lalai. Ibu, jadi usahakan ki 1 hari mengaji. Dan dalam 1 hari mengajinya itu Ibu, usahakan 100 ayat. Karena ada hadisnya Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak termasuk orang lalai. Nah, jadi usahakan dalam sehari supaya jadi perdagangan yang tidak merugi. Dan ini kata-kata perdagangan dan tidak merugi bahasa Al-Quran Pak. Tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak merugi. Itu bahasanya Allah di surah Fatir ayat 29. Nanti kita buka ayatnya, kita screenshot di HP atau kita foto di Quran itu. Fatir ayat 29. Allah sendiri yang sebut amalannya. Sehari harus ada Quran. Innalladzina yatluna kitaballah, baca Quran. Wa aqamus salah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah,
dan dia menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Iya. Ini ada di bagian dokumentasi nih, ada di. Nanti diupload ke YouTube. Ada di bagian foto-foto Zul, ada yang bagian foto-foto juga ya, kirimkan ke saya. Saya kasih tahu teman-teman, yang ketiga ini adalah menginfakkan harta sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Saya juga bingung. Biasanya Pak, saya galang dana itu terang-terangan. Siapa mau? Kau berapa? Kau berapa? Kau berapa? Biasanya, entah kenapa kemarin saya bilang sama murid-murid, jadikan ini amalan rahasia dengan Allah. Nggak usah kasih tahu siapa-siapa, kau transfer. Ternyata kalau amalan rahasia itu kadang-kadang jumlahnya lebih besar. Serius Kak? Ya. Makanya sekarang saya mau ubah cara aku menggalang dana ini. Saya bilang, kalau kau sekarang galang dana, saya galang dana ya. Kau sekarang ya, kau transfer, jangan kasih tahu manusia. Jadikan ini amal soleh tersembunyi kau dengan Allah. Ternyata Pak, waktu dia kirim, ada yang 170 juta. Kan kalau angkat tangan orang bilang 100 juta. Kayak sombong sekali dan tidak dibilangi dia. Ternyata kalau jari yang bergerak, kadang-kadang lebih besar jumlahnya. Pak Bendahara waktu kemarin, tidak menyangka atau lunas. Tidak menyangka. Saya bilang sama Pak Bendahara, berapa Mami? Waktu itu kemarin Pak Bendahara bilang, 570 juta kira-kira. Kan gitu ya. Saya bilang, paling setengahnya ini. Tapi saya bilang, sudah amalkan amalan rahasia. Jadi ada satu orang tuh dia transfer 170, sudah tarbiyah dia transfer lagi 100 berapa? 2 kali kimat transfer, jumlahnya besar semua. Saya bilang, selesai. Saya bilang, makanya saya bilang sama Pak Edil, ya, minta sama Pak Astri ikhlaskan, sisanya itu Pak Astri, insya Allah ada Akram, mana Akram, kita geser ke Masjid Cindakko di Maros. Iya. Saya sudah bilang sama Akram, datang ke sini, nanti kita penyerahan itu yang 50 juta sekian, saya serahkan ke Baitul Mal. Dia pakai untuk di sana. Ya. Dimasukkan dalam penggalangan dananya Masjid Cindakko. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu juga, itu Masjid Cindakko kemarin, kita galang dana juga terang-terangan sama mereka. Alhamdulillah terkumpul 400 juta. Akram ya 400. Sekarang alhamdulillah karena ada tambahan dari masjid ini, kita mau bangun sampingnya di sana rumah imam. Rumah imam. Alhamdulillah. Jadi masjid di sana itu Pak mahal. Kenapa? Karena untuk sampai material ke atas itu susah. Jadi itu yang bikin mahal. Transportnya. Ya, padahal masjidnya kecil Ji. Ya. Cuma itu di sana Pak. Ada berapa kakak? 120 kepala keluarga. Tapi masalahnya tidak pernah sholat Jumat orang di sana. Karena tidak ada masjidnya. Demi Allah. Saya bilang, tidak bisa. Bikinkan masjid. Alhamdulillah. Banyak amal soleh yang bisa kita kerja Pak. Hidup ini amal soleh saja. Terus. Banyak amal soleh tak. Lancar rezeki tak. Bahagia hidup tak. Itu dunia ini singkat. Saya ini tidak tahu Allah kasih saya banyak rezeki. Karena mungkin banyak amal solehku. Saya cuma kasih tahu kisahnya. Mungkin Allah angkat derajat saya. Saya ini Pak ceramah depan menteri, depan Seskap, depannya Pangdam, Kapolda, artis-artis, muridku semua artis-artis sekarang Pak. Atta Halilintar Aurel, berapa kali saya ceramah di rumahnya. Tuku Wisnu, Siren, murid-murid saya semua itu Pak. Yang kalau ada masalahnya di Mas Seto, di Nia Minarti, dia WA saya. Artis-artis ibu kota semua. Makanya kalau artis saja belajar agama, menteri saja belajar agama, mau belajar, mestinya kita ini yang biasa-biasa harus lebih belajar lagi. Ini kesempatan beramal soleh Pak. Jangan begini, jangan ada selalu pikiran, bukan di masjidku Ustadz, nggak usah saya urus. Oh jangan. Di Cindakko Maros itu bukan masjid saya Pak. Di Langgau, ada di Langgau Pak. Di Jalan Korban 40.000 itu ada masjid Ustadz Ikhwan bangun, saya juga bantu. Jangan bilang ibu kan di masjidku. Jangan. Semua amal soleh Pak, yang bisa kita kerjakan, kerjakan memang, mumpung masih hidup. Ini nanti yang kasih berkah hidup tak di akhirat.
Karena ingat ada kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia. Kehidupan apa Ustaz? Kehidupan di akhirat. Nah kita kembali lagi Pak. Jadi kata Allah, orang yang membaca Quran, orang yang sholat sunnah, banyak sholat sunnahnya, kemudian orang yang berinfak diam-diam dan terang-terangan, ya, dia mengharapkan perdagangan yang tidak merugi, maka itulah orang-orang yang mendapatkan itu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Lihat ayat 30-nya balasannya. Liwaffiyahum ujurahum, agar Allah sempurnakan pahalanya. Jadi orang kalau baca Quran hari ini, ada baca Qurannya, ada sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, ada sedekahnya. Kalau ada yang tanya, Ustadz sebaik-baik sedekah kapan? Setelah sholat subuh. Ada hadis Bukhari, Rasulullah bilang ada 2 malaikat yang selalu berdoa bagi orang yang menginfakkan hartanya setelah sholat subuh. Makanya saya saran, semua masjid sekarang Pak, ya, mana celengan, kasih lihat ke doa celengan masjid kah? Di masjid manapun ada itu kemarin celengan masjid. Ah itu Ustaz, sini. Nah ini benar, ini contoh celengan masjid yang bagus. Sekarang Pak, kalau ada masjid tak, ya di Andalas, di mana saja, pastikan ada kiris, sama ada nomor rekening. Karena kadang-kadang ada orang tidak tahu pakai kiris. Tulis juga di sini nomor rekening, sebelah sininya itu nomor rekening sana. Tulis di sini. Karena ada orang tidak tahu pakai kiris, serius Kak. Iya. Tidak tahu Ki, tapi tulis besar-besar rekening masjid. Ada orang tidak tahu, kasihan. Ya, karena orang tua-tua mungkin tidak tahu caranya pakai kiris. Karena Pak, kadang-kadang kita tidak bawa uang cash, tapi biasanya orang itu pasti bawa HP. Saya sendiri setiap sholat subuh saya rutinkan, saya minimal 100.000 demi Allah. Saya itu setiap subuh 100.000. Ya. Ini amalan rutin saya. Baik cash ataupun scan, atau saya kasih tukang sapu di Baruga. Kalau saya sudah selesai, itu setiap rutin saya. Jadi sedekah rutin saya itu 3 juta 1 bulan Pak. Kalau saya lupa kemarin, ku double ki besoknya. Begitu caranya. Itu sedekah rutin. Lain lagi sedekah. Jadi kalau dia bilang, kenapa banyak rezeki Ustaz Farozi? Karena banyak ton sedekahku Pak. Ini serius Kak. Tidak ada harta kalau disedekahkan kecuali pasti bertambah. Saya rasa sekali Pak. Iya. Ini ada Subhan, anggota saya tuh masih naik motor-motor Kak dulu ceramah. Saya tanya dia, sekarang 3 mobilku. Di Jakarta ada Foxiku, di sini ada Ventura, ada 2 rumahku, ada apartemenku di Jakarta. Itu semua karena rajin sedekah dan suka menolong agama Allah. Belum ada dulu ini Pak, masih tinggal Kak di Jalan Durian di Baruga 2 sama Ustadz Ikhwan dulu. Sampai akhirnya Allah buka rezeki satu-satu. Saya jadi perantara MPM di belakang di Balitai, Masjid Muhammad Pasha Magfiro, itu Pak Teten. Itu jamaah saya itu. Di Ukhuwah dulu Pak Teten, belum ada Andalas. Masih di sana di Ukhuwah, saya galang dana. Dibangun Andalas. Kalau Andalas banyak orang kaya di sana, aman. Ada Pak Ansari, ada Pak Astri, aman Andalas. Ada Ibu Ima juga sumbang. Pindah lagi, di sini lagi kita bangun. Oh sebelumnya Binbas. Kalau Binbas 1 orang yang bangun, Haji Arif. Iya, kalau di sana aman, ada Haji Arif, Haji Kama. Tapi saya juga terlibat di sana Pak. Binbas itu saya yang buka pertama kali, alhamdulillah, di masjidnya Haji Arif. Waktu itu masih Andi Sudirman masih wakil gubernur, dia datang buka. Iya. Cari amal soleh Pak. Besok meninggal, amal soleh ini yang jalan terus. Inilah perdagangan yang tidak merugi. Iya. Khususnya pada 3 ini, mengaji ki, sedekah ki, sholat sunnah ki. Iya. Jadi kalau dalam 1 hari belum ada mengaji tak, sebelum tidur ibu, buka ki minimal al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaq. Atau ibu mau baca Yasin, terserah. Mau baca Al-Kahfi, terserah. Yang penting mengaji ki. Al-Waqiah atau Ar-Rahman atau apa saja kita suka. Tidak ada masalah. Semua sama, ayat Quran semua. Boleh dibaca. Yang penting mengaji ki Pak. Buka Quran tak, baca. Disitulah perdagangan yang tidak. Bahkan disebut pertama itu Quran tadi. Sungguhnya orang yang baca Quran dalam surah Fatir ayat 29 tadi.
lalu dia sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnahnya, lalu dia bersedekah banyak, ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan amalan mereka, ya. Wa yazidahum min fadlih, agar Allah tambah karunia-Nya, ditambah rezekinya, Pak. Sudah disempurnakan amalannya, ditambah rezekinya kalau dia beramal 3 tadi, ya. Wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Allah itu Maha Pengampun, ya, lagi Maha mensyukuri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi jadwalku jam 8. Ya, mau lagi bergeser. Tapi insya Allah Pak, ya, saya titip ini masjid. Ya, walaupun saya jarang sholat di sini, tapi kalau saya punya waktu, saya pasti ke sini Pak Idil. Insya Allah. Dan kalau ada acara-acara besar, pasti kita ramaikan di masjid ini. Ya, bersyukur ini masjid, alhamdulillah, pinggir jalan. Apalagi kalau jadi ini perumahan yang depan, pasti dia ke masjid ini juga. Ya, ini ada mock-up-nya juga, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon diramaikan ini masjid. Pak Aidil kumpul dengan ustadz-ustadz warga, Ustadz Jusam bantu, Ustadz Ahmad Hanafi juga ada, ya. Kumpul bikin kegiatan-kegiatan yang bagus untuk masjid. Mudah-mudahan nanti ada lagi rezeki bisa dibangunkan imam masjid rumah di belakang sini, insya Allah, ya. Mudah-mudahan nanti biar ramai, ada imamnya, terus nanti ada santri tahfidnya, jadi sudah ada jamaah tetapnya masjid, ya. Kemarin itu cuma 1 soft masjid, ya. Kalau saya tidak bawa timku itu kemarin, mungkin 1 soft, jadi karena ada tim saya bawa, jadi 2 soft, ya. Mudah-mudahan nanti makin panjang softnya. Bapak-bapak yang, ya, sholat subuhnya di yang bagian sini, ya, sholat subuh di sini, usahakan ramaikan ke masjid. Tapi kalau Jumatan penuh terus, jadi penuh terus, ya, alhamdulillah. Kalau Jumatan penuh, masya Allah. Toilet bagaimana? Aman semua juga, ya. Bismillah. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah berkahi, ya. Dan mudah-mudahan ini masjid menjadi masjid yang insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua sampai hari kiamat. Meninggal meki, terputus semua amalan, tidak sholat meki, tidak puasa, kecuali 3: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi banyak-banyak ki meninggalkan 3 amalan ini: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Semua amalan terputus. Kalau kita sudah di kuburan, tidak ada amalan tak, kecuali 3 yang terus mengalir sampai hari kiamat. Makanya banyak-banyak sedekah supaya jadi sedekahun jariyah, supaya jadi sedekah jariyah. Aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Iya, banyak-banyak mengajar ilmu masing-masing sesuai dengan kemampuan ilmunya. Aw waladin salih yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh itu ada 2, biologis, ideologis. Biologis itu anak kandung, Pak. Ideologis itu anak yang kemudian hasil didikan kita. Ya, mahasiswa itu bisa jadi anak ideologis. Ya, santri tahfidz anak ideologis. Ya, siswa-siswa kita di sekolah ideologis. Ya, murid-murid kita di pengajian bisa jadi anak ideologis dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya atas segala khilaf, salah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua. Kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya semua kita diberi keikhlasan dalam beramal, diberi kemudahan dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan kita kalau meninggal nanti insyaallah mudah-mudahan kita husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, irhamna yawma yub'atsun. Sayangi kami pada hari kebangkitan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana taqabbal du'aana, taqabbal a'malana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita ada penyerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.